Pak sampai Menteri hadir gitu, terus juga sukses. Setelah itu gimana tuh respon pimpinan yang tadi Bapak nawarin kalau nggak bisa nih apa? Ya itu mungkin ya sudah sedikit yakin lah mungkin ini bisa kerja lah kira-kira ya. Kan bisa mendukung program. Bahkan kreatif ya, yang diprogramkan nggak ada pun dihadirkan. Ya. Nah setelah itu lanjutan dari situ bikin lagi acara nasional lagi Pak. Nasional lagi nih, ketagihan ini anggaran sendiri? Di Jayakarta, bukan juga? Anggaran dari kementerian juga. Saya waktu namanya ada support dana ya dari NGO, ya, itu dari Global Fund. Untuk GFATM namanya, Global Fund Aid Tuberculosis Malaria. Nah saya lagi tuh saya ke orang kementerian. Gimana kalau misalnya Banten juga? Pak Yuli waktu kalau tidak salah, Banten aja jadi tuan rumah. Kita siapkan lah, kita support. Dan sudah ada pengalaman sebelumnya ya? Iya benar. Itu pindah tuh Pak ke Jakarta. Ke Jakarta. Dan menghadirkan kepala-kepala dinas seluruh Indonesia. Terutama waktu itu karena ada fase ya, itu provinsi ABG, Aceh, Banten, Gorontalo. Termasuk juga ada Manado juga datang gitu. Plus ada beberapa ya nasional, tapi tidak semua provinsi, tapi beberapa provinsi dihadirkan. Alhamdulillah tuh sukses. Makanya itu ada di Global Fund itu namanya dokumen anyar Pak. Itu kenang-kenangan saya. Jadi Global Fund GFATM dokumen anyar. Itu masih terdokumentasikan. Jadi nama proyeknya itu dokumen anyar Pak. Jadi kebijakan publik dan kesehatan gitu ya? Tentang AIDS, tuberkulosis dan malaria. Setelah itu ya saya berjalan lah menjalankan tugas sebagai Kapolsi Pemberantasan Penyakit pertama di Provinsi Banten. Ya nyaman lah kepala dinas. Dan di situ pun juga alhamdulillah banyak keberuntungan ya. Ini juga karena punya pengalaman dulu Pak. Saya alhamdulillah dulu tuh sering juga dikasih tugas. Contoh waktu saya dulu pakai sedikit itu ada namanya kurs internasional untuk kepala dinas kesehatan Pak, yang ditugasin saya Pak. Padahal kepala dinas mestinya ya? Mestinya kepala dinas gitu kan, udah kamu belajar gitu, kamu harus ikut gitu kan, Dr. Suparman untuk kepala dinasnya gitu kan. Nah ya saya satu kamar dengan kepala dinas Stafsul Pak. Kamu kepala dinas gitu, saya aja bukan kepala dinas, dan rata-rata semuanya dokter, saya bukan dokter. Ya banyak keberuntungan, saya belajar daripada beliau. Nah itulah bekal itulah yang membawa. Jadi yang namanya pengalaman guru terbaik. Iya, pengalaman orang lain ya, tidak harus sendiri ya. Dari ajaran kita, maka kita belajar dari pengalaman orang lain. Kita belajar dari pengalaman orang lain, kita gitu. Nah, kembali ke provinsi. Akhirnya saya berjalan sebagai Kasih Pemberantasan Penyakit. Alhamdulillah. Karena mungkin ini saya itu Pak, hampir sebagian, mungkin sekian persennya dari kegiatan saya, bahkan jadi bisa 80% Pak. Kegiatannya pelatihan dulu Pak. dan pelatihan itu Pak sangat sedikit ya anggaran APBD-nya. APBD sangat sedikit. Biaya itu support itu semuanya dari KNCV. Jadi Bapak cari dana keluar bahkan ya? Ya, jadi kan ada NGO luar itu Pak yang untuk membantu daerah, dan Banten itu dapat dari Global Fund, KNCV dari NLR. Jadi akhirnya saya punya posisi di KNCV itu sebagai PTC, Provincial Training Coordinator di KNCV itu ya. Itu dana support dari Belanda gitu Pak, dan pelatihan tidak kurang setahun tuh 20 angkatan. Jadi udah di situ. Nah itulah yang membuat saya dikenal istilahnya kita di teman-teman, terutama di program itu di TV itu sampai sekarang udah Pak Usnul bahas kita dulu sekian dari wassilahnya. Jadi begitu saya sekarang di media suara coba nggak asing kalau disebut di Stephen itu namanya panen hasil Pak, soalnya sesi introvert ya mungkin itu panen hasil yang dulu ditanam. Jadi sampai seksi saya itu memang lebih banyak gitu. Waktu ya Banten waktu itu kan tanya sama kepala dinas, ini kok banyaknya pelatihan? Saya bilang kita kan pakai dari luar. Kalau kita tidak manfaatkan, ada pelatihannya, ada untuk obatnya segala macam. Jadi orangnya dulu dilatih, ya kan, baru kasih tugasnya, dan itu disupport semua dari NGO Pak. Dan APBD hanya biaya supervisi.
gitu. Oke, di Banten itu Bapak nggak di kesehatan, terus selain kesehatan di mana lagi Pak? Sampai apa itu kesehatan? Saya waktu itu 3 tahun lebih ya di situ. Kesehatan. Ya, Eselon 4 ya? Pegawai ya, nggak ada pernah dimutasi juga gitu. Saya dipindahkan di Setda. Oh, Setda. Jadi Kasubag Pelaporan. Oh. Ya, Kasubag Pelaporan. Pernah di Setda berarti ya? Ya, dengan waktu itu dengan Pak Haji Kodim Martin ya di Sekretariat Korpri. Oh, di Korpri. Di Korpri. Nah, di Korpri itu ya orang kan apa nih gitu ya di Buangan di sini kan. pokoknya saya sih nggak menganggap begitu ya. Orang nggak berminat lah. Iya. Kalaupun ditawarin jabatan Iya. pasti orang nggak bakal ke situ. Saya tapi di situ alhamdulillah memang keberuntungannya lagi kantor di Korpri itu Pak di sudutnya kantor gubernur. Oh. Jadi sering berinteraksi kan. Iya. Saat itu Bu Atut misalnya. Atut ya, saya di situ. Nah, kemudian saya bertuju aja satu dinas, karena OPD waktu itu kan, eselon 2 pimpinannya kan, gitu. Lagi-lagi di situ saya waktu itu dipimpin oleh Bu Farida dan Pak Kodi, Pak Kodi. Lagi ada event yang luar biasa Pak. Nasional juga. Nasional, acaranya di Palembang. Oh. Dan Korpri sebagai penyelenggaranya, gitu. Akhirnya Bapak yang tadinya santai, super sibuk Pak. Oh. Koordinasi. Korpri se-Indonesia berarti. Se-Indonesia koordinasi ke Palembang berkali-kali. Wah, pokoknya nyaris kalau orang yang sedikit. Sebentar lagi ada pertemuan nasional persiapan namanya Pornas Korpri Pak. Kan organisasi nasional Korpri. Banyak Korpri rame terus Pak. Yang tadi tidak ada di situ luar anggaran sudah masuk angka M Pak. Ya kan? Gitu. Dan alhamdulillah mulai dia orang lihat, Korpri sibuk juga ya gitu ya kayak gitu. Alhamdulillah, jadi sampai acara sukses lah di Palembang. Di Palembang, ini mungkin perjalanan terus. Begitu di Palembang, mungkin waktu di kesehatan saya sering ada event ya yang menghadirkan pimpinan gubernur. Dan di situ saya tampil jadi mungkin bakat ngomongnya ada mungkin ya. Saya sering jadi MC Pak, jadi MC. Nah, ceritanya udah kita ikut Banten ikut Pornas Korpri. Saya sebagai panitia kan gitu ya. Korpri itu. Nah, lagi-lagi nih Pak Jajil Kang Benis yang nyelesai lesson 2 itu masih jadi Kasubag di protokol Pak. Nah, pas acara gubernur waktu itu gubernur baru terpilih tuh Pak. Waktu itu terpilih tahun 2000. Saya lupa lagi ya, 2005 lah, 2006 ya, 2006 terus hadir tuh seluruh kepala biro semua tuh, asisten semua hadir di Hotel Horizon di Palembang. Kabar protokol lupa bawa MC Pak. Oh, lupa bawa MC. Acara nasional gitu ya? Gitu. Ini di dalamnya ya, pada ruangnya lah ya. Dan ini kan menghadirkan seluruh pejabat Banten gitu kan. Saya ditodong tuh, bantuin apa? Jadi MC ya. Wis, saya kan nggak biasa nih kalau menghadirkan para pimpinan gitu kan, sidang gitu kan. Udahlah percaya gitu kan. Kang Benny aja enggak gitu kan. Ya udahlah saya bilang, kalau saya sederhana aja berpikirnya. Kalau sukses, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak bakal kena semprot saya gitu. Bidang ya. Gitu kan. Ceritanya tuh Pak, begitu saya jadi MC, nampaknya pimpinan tuh puas. Saya dipanggil lah sama Bu Atut. Bu Atut langsung ya. Kamu kok di sini gitu. Gitu. Oh, sini di Korpri. Iya, di Korpri. Enggak, kamu kok ada di sini? Di sini gitu. ada di Palembang. Jadi MC. Emang di mana? Oh, saya kan pindah Bu, nggak di kesehatan lagi. Gitu. Pindah kemana? Ibu nggak tahu gitu kan? Gitu. Saya langsung kepala bironya Pak Anwar Masud. Oh, seperti itu. Biro kepegawaiannya. Kepala biro kepegawaiannya Pak Anwar Masud, Pak asistennya Pak Hidayat Jawari. Pak Asda, Pak, ini orang kesehatan. Jangan di situ ditempatkannya. Siap Bu gitu. Besok saya ditanya, Dek mau di mana? Saya di kesehatan Pak. Dan akhirnya saya dilantik di BLHD. Oh, BLHD, bukan di kesehatan malah? Bukan, saya memang. Tapi eselon 4, 3? Saya eselon 4, BLHD gitu kan. Ini BLHD, ini saya cerita cerita singkat aja ya, di BLHD. Memang kayak orangnya yang lain ya. Saya waktu itu kenapa milih di BLHD? Saya tanya di tolong saya tempatkan di tempat yang sedikit pengadaan gitu. Oh, menghindari pengadaan. Kegiatannya itu akhirnya ini lebih banyak pengawasan industri. Jadi
ya itu motor-motor yang Biasanya di situ banyak uang juga Pak. ya mungkin Iya. ya karena ngawasnya Iya, namanya ngawasnya, biasa aja gitu kan. dan alhamdulillah selama di situ ada perusahaan-perusahaan besar termasuk saya audit sampai jam 2 pagi itu baru kali ini audit sampai jam 2 pagi. Dan kalau tidak diselesaikan maka dia akan diberikan sanksi untuk membersihkan clean up namanya. Dia ada debu itu hampir 300 juta itu biayanya Pak untuk Clean up itu ya. Karena kita masukkan ada limbah B3 apa kan harus ada ketentuan. Semua ditanda kapan itu kayak gini lampu-lampu segala macam itu lah masuk limbah B3. Itu ada batasan tidak boleh lebih dari 3 bulan itu harus clean up. Dan biayanya mahal itu harus dibawa ke ada di Bogor di satu tempat untuk pengelolaan limbah itu. Termasuk perusahaan-perusahaan di sini banyak yang kena Pak sama saya gitu. Ya tadi uangnya itu kan biasanya uang itu keluar kalau bisa diatur kan biasanya. Sampai ada saya bilang sampai ke Pak Sapulin orang Kementerian Lingkungan Hidup sudah Pak karena ada namanya proper Pak. Proper itu program penilaian kinerja perusahaan Pak, untuk pengelolaan limbah. Ya. Nah saya kebetulan di bagian pencemaran air, laut dan udara. Jadi saya selalu mengajukan per 3 bulan itu saya cek perusahaan itu melakukan IPA-nya gimana gitu, uji lab enggak. Ya dari itu Pak tantangannya. Namanya meriksa, karena mahal biaya limbah itu pengelolaan limbah. IPAL itu instalasi pengelolaan limbah. Jadi ada itu 3 bulan sekali harus dicek Pak, dan oleh lab eksternal, tidak boleh ini. Jadi saya harus kontak dengan. Jadi keliling aja tuh kerjanya Pak. Keliling ke perusahaan-perusahaan dan semua orang pastinya ya tim dengan tim kan itu ketemu orang gitu ya. Kita ada tim gitu karena ada staff yang memang concern di teknik lingkungan gitu kan. Saya di situ jadi dan banyak tantangan ya semua lah relatif lah kalau namanya ketemu orang perusahaan yang namanya pengawas itu pasti berat lah Pak. Karena di situ kita harus buat berita acara Pak, buat berita acara gitu. Dan selama kurang dari 6 bulan perusahaan-perusahaan besar banyak yang masuk ke Polda tuh Pak. Gitu. Dan itu ya pasti kena sanksi dia, denda untuk mengelola limbah. Bahkan ada satu perusahaan itu yang harus dia menyediakan lahan, dia saya sebut perusahaannya itu untuk mengelola limbah di daerah Serang Timur ya. Alhamdulillah. Nah ini yang unik lagi 6 bulan saya di situ. Saya bikin lagi sama staff, ada nggak event nasional yang bisa menghadirkan menteri gitu. Waktu itu menteri barunya Pak Rahmat Bitular gitu. Dengan teman-teman di situ ya dengan tim, alhamdulillah timnya bagus. Jadi ada namanya program penelusuran sungai, diarahkanlah penelusuran sungai Cisadane Pak. Itu program pusat juga kan? Pusat kita yang ngadai, tapi ditarik ke ini, Banten. Dan menteri, kalau menteri berarti gubernur ada dong. Kepala lingkungan itu segala ada. Kepala lingkungan almarhum Pak Husni. Tamrin. Pak Husni. Tamrin. Nah, terus saya cari titik mana nih perusahaan yang bandel tuh Pak. Ketemulah di Serpong itu yang bikin IPAL. Salah. Ada IPAL yang benar, ada yang maksudnya gitu kan. Gitu. Tapi itu udah selesai dari perbaiki. Ya. Terus begitu mulai saya izin, Pak Menteri izin, Ibu Gubernur izin. Ini pengelolaan limbahnya kurang bagus. Marah Menteri Pak. Panggil di istana ya. Selesaikan 3 bulan tidak selesaikan, berikan sanksi. Alhamdulillah perusahaannya menyanggupi dan beres lah. Gitu. Jadi itu juga lagi dengan habis dari situ ada pembentukan Kota Serang. Jadi Bapak nggak lama kemudian Kota Serang. Ya, Kota Serang. Kemudian saya diajak Pak, ke Kota Serang. Kalau Kota Serang kan baru pasti juga banyak yang teman-teman Pak Haji ya. Diajak, ditawarin lah promosi jadi eselon 3, jadi sekretaris di Dinas Kesehatan. Gitu Pak. Jadi saya tuh kepala seksi pemberantasan penyakit pertama di Provinsi Banten. Sekretaris Dinas Kesehatan pertama di Kota Serang. Saya sih tahunya di sekretaris provinsi itu Pak, di Kota Serang itu. Sebelumnya nggak tahu. Ada sekretaris. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2007 ya? 2008. 2008.
Berarti 2008. 2 tahun, setahun atau 2 tahun di situ, baru Pak Haji ngelamar untuk ikutan Nusara ya? Enggak, saya dari dinas kesehatan itu ini pindah. Oh, pindah dulu. Ada pembentukan OPD baru Di Kota Serang, Kota Serang. BPMPKB. Oh, berakhirnya di BPMPKB kan? Saya suruh menempati lagi pos baru lagi gitu. Oh. Jadi sekretaris Beban alas ya? sekretaris BPMPKB yang baru lagi. Nah, dari situlah saya ya mungkin saya pikir di Setura ini ya dunia Setura saya sudah jalani. Dan lika-liku laki-laki juga banyak kan di situ. Dan Bapak juga hobinya, sukanya ngajar ya. Jadi kayaknya saya harus namanya Allah selalu kasih kemudahan ternyata. Ketika kita punya niat seperti itu, datanglah namanya Pak Purwa tuh. Pak Purwa itu kan di Kasubag Keuangan di sini. Iya, di sini waktu itu. Di Diklat. Dia masih pelaksana dulu. Udah kesubag. Iya, di Badan Diklat. Udah. Kan? Tahun 4. Jadi ceritanya Pak Purwa itu datang bawa saudaranya ke BPMPK waktu itu karena intensi baru ya pengen mau bilang Pak mau ngelamar gitu, ada nggak di sini lowongan untuk tenaga suka TKS lah, tenaga kerja sukarela atau THL apa gitu. Ya Bapak dari mana? Saya nggak kenal dengan Pak Purwa gitu. Bapak dari mana? Cerita ke Widya nih Pak, langsunglah cerita singkatnya. Bapak dari mana? Dari Badan Diklat. Dulu namanya Badan Diklat ya, sekarang BSDM ya. Sekarang BSDM. Saya bilang Pak, kalau dari Badan Diklat di sana ada teman saya tuh, Pak Herdi. Oh iya, orang lingkungan itu. Dulu teman saya bilang Pak itu dia guru, bapaknya guru dulu Pak. Ya berarti ketemunya di lingkungan hidup kan? Enggak. Ya belum di Pak Herdi di sini di Diklat. Maksudnya dia pernah lingkungan hidup baru kesini. Tapi nggak ketemu. Oh, ketemu ya. Ketemu. Kenalnya di Lebak. Oh Lebak. Kalau dia guru di Lebak. Oh iya itu lagi di Diklat sekarang gitu. Nah ada kesempatan di Suara nggak Pak? Saya bilang, Pak ngapain jadi TKS, nggak ada gajinya, di sini kota baru belum ada anggaran untuk itu, nggak apa-apa Pak buat belajar. Sebaiknya mah ya pikir-pikir ulang lah sih Bang. Tapi saya berminat Pak kalau ada. Bener Pak, Bapak pengen jadi Widya Suara, ada di kebetulan Pak, lagi ada rekrutmen nih gitu. Bapak hubungi aja Pak Herdi gitu kan gitu. Atau kalau nggak siapa, Bu Wiji siapa saya nggak kenal gitu kan. Gitu. Jadi besoknya nggak pakai pikir lagi tuh Pak. Langsung sini. Pakai kemeja pakai dasi, saya taunya kalau Widya Suara tuh pakai kemeja pakai dasi kan. Karena saya dulu waktu di Dinas Kesehatan Provinsi pernah melamar jadi Widya Suara nggak dikasih izin sama kepala Dinas Kesehatan. Berarti dulu pernah Widya Suara ini ya kesehatan ya? Enggak di Diklat dulu, kalau waktu masih di Cipocok kantornya itu kan ada pembuka Widya Suara. Ya kan pelatihnya di Merak tuh. Saya pengen daftar tapi saya nggak dikasih gitu. Nah, ya mungkin waktu ya untuk mematangkan saya kali. Terus nggak ketemu Pak Purwa itu hasilnya tuh biasa tuh Pak Purwa tuh ngasih jalan gitu kan. Langsung saya ketemu cari namanya Bu Wiji. Begitu ketemu Bu Wiji, saya waktu itu ya usia masih 40-an, 40 tahun ya. Eselon 3 itu saya karena ya 2010 kalau nggak salah saya diangkat ya. 2009 kan diklatnya tuh ya pelatihan Widya Suara itu. Gitu, jadi 42 lah 43 ya, maksudnya 43. Terus saya ngomong ketemu Wiji, apa nggak sayang Pak masih muda gitu kan gitu. Mending nanti dulu pikir-pikir. Justru saya bilang karena masih muda inilah saya gitu. Ya udah kalau Bapak berminat ikuti perlengkapan segala macam. Udah. Ternyata bukan saya aja, ada teman saya Pak Bayu. Oh, dari Serang juga ya? Dari Kota Serang juga ya? Rombongan masing-masing sebenarnya Pak. Masing-masing tuh ya. Ada kompromi. Enggak dari sana enggak barengan gitu bukan ya? Iya, bapaknya daftar ya Pak Rahmat siapa segala macam gitu kan. Daftar gitu. Nah, ketemulah di Diklat itu. Setelah akhirnya jadi Widya Suara, ternyata betul nggak dalam apa namanya? Sesuai dengan apa namanya? Estimasi sebelumnya nggak tuh? Bahwa memang itu akan Bapak bisa nikmati sesuai dengan passion Bapak? Iya, karena memang mungkin ya tadi tuh memang saya jadi guru harusnya gitu. Dan alhamdulillah sebetulnya nih yang waktu itu godaan saya juga boleh saya bilang godaan Pak, tantangan dan godaan. Ketika saya selesai Diklat Sawit itu mungkin Pak Najar kalau tahu waktu sampai saya terharu karena saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan peserta. Iya. Ya kan? Ya, saya panitianya soalnya. Dan kalau nggak salah waktu sampai
terharu kan. Ingat kata Prof Juni itu, yang uji saya itu Pak, Profesor Juni itu bilang waktu selesainya sambutan, di sambutan beliau itu, ini sudah layak jadi Widya Suara. Langsung bilang begitu, gitu kan, di depan Pak Sekda, dan Pak Sekda mengapresiasi sambutan itu. Ya, berarti udah lulus di jadi Widya Suara ya, gitu. Padahal kan baru penutupan diklat calon Widya Suara. Nah, dari situ setelah sambil menunggu proses pengangkatan, yang lain itu sudah diganti posisinya Pak. Oh, langsung. Saya itu masih tetap jadi sekretaris Pak. Oh, belum diganti itu. Walaupun udah ngajar, itu kan belum ada SK sudah ngajar Iya, Pak di sini kan, karena jabatan luar biasa kan gitu. Saya masih sekretaris itu Pak. Jadi kalau nggak ngajar saya balik ke kantor ke sana gitu, balik. Karena belum ganti. Setahun itu setelah resmi saya, bahkan saya udah dilantik di sini pun sekretaris belum diganti, gitu. Jadi Berarti kosong tugasnya. sampai saya ditawarin lagi, begitu ganti kepala BKD-nya Pak Hendy yang sudah pensiun sekarang, Kang, bener mau di Widya Suara gitu kan, gitu. Kesempatan nih, ada eselon 2 nih yang pensiun, ada 7 atau 8 tuh eselon 2, salah satunya saya masuk kandidat gitu. Dan yang mengatakan kesempatan eselon 2 itu kepala BKD, Inspektur Pak Martejo, Inspektoratnya, dan Pak Sekda. Dan saat itu belum ada open bidding kan? Belum ada. Berarti mantap nih jadi Suara Pak ya? Oh, iya. Jadi tawaran Insya Allah. eselon 2 pun gua enggak diambil. Sudah merasakan ya, bagaimana. Tadi itu saya bernazar itu kan. Oh, iya. Ada cerita yang menarik Pak. Saya nggak punya duit bernazar. Oke. Saking pengen jadi Widya Suara, kalau saya terus jadi Widya Suara, saya akan bernazar. Keluarga Bapak ada berapa tuh? Suami istri? Waktu itu empat. Saya, istri, anak 2. Oh, si kembar belum hadir ya? Baru lahir. Kok belum lahir? Jadi waktu itu belum masuk dalam nazar kan. Nah, oke. Ini yang meyakinkan saya di Widya Suara mantap. Nggak bisa keren hati lagi nih ya? Ya. Ada 2. Pertama nazar, yang kedua bercerita laptop itu Pak, yang tadi esol itu. Jadi waktu saya ditelepon sama Pak Nazar, ngajar pertama itu adalah Prajabatan Kota Tangerang di Jayakarta Hotel di Bogor. Oh ya, di Bogor. Di Bogor gitu Pak Nazar tuh. Dan tahu nggak, si laptop ini nggak bisa tayang lama Pak. Hang lagi. Jadi kalau satu namanya laptop itu ya memang murah juga gitu ya. Saya pengen punya, saya belinya itu. Gitu. Nah, terus saya bilang ke istri, punya uang nggak? Sekretaris apa ya? Sekretaris. Kalau untuk beli laptop aja, saya bilang hitungnya manusia nih. Kayaknya sih 2-3 kali ngajar kebayar deh gitu. Itulah. Saya bawa ke Datacom di Cicerem itu, Pak aman Pak, saya. Tapi saya nggak pede, harus beli gitu. Nanti pas ngajar gimana? Perdana lagi ngajar kan? Gitu. Istri itu pagi itu izin, dia mau menghadiri di Adawam perpisahan gitu kan, sebagai kepala sekolah dia, gitu kan. Gitu. Terus izin. Saya lagi nunggu laptop diperbaiki, isi telepon. Ayah, nggak usah beli laptop. Emang kenapa? Nggak punya duitnya, nggak ada duitnya? Enggak. Mama dapat hadiah laptop. Itu Pak. Luar biasa. Kayak semesta mendukung ya, kalau bahasa komunitas pasti semas takung gitu, semesta mendukung. Ya kalau kita sih jadi ya. Udah pakai ini. Jadi begitu pedenya Pak, tampil pertama ngajar laptop baru gitu. Jadi Allah kasih rezeki Pak. Alam itu sama Allah jadi. Oke, gitu. Nah, yang keduanya nazar Pak. Begitu nazar itu kan kalau berempat itu kira-kira 100 jutaan lah waktu itu ya untuk pergi umrah itu. Itu belum jajannya kan, rokok. Iya. Dan saya nggak punya duit Pak, untuk segitu nggak punya gitu. Lagi saya pakai hitungan manusia, tapi saya yakin enggak. Gitu. Kalau ngajar sekian kali kayak gini, kayaknya sampai Januari kan, waktu Januari program itu, November, Desember harus lunas, bayar. Ada kebijakan tuh waktu itu sama senior. Untuk yang baru-baru tidak ngajar di 4, 3 Ini prajabatan dulu ya. Gitu. Waduh, berarti kan berkurang. Iya, tapi alhamdulillah Pak, teman-teman saya di kesehatan itu Pak, jadi Widya Suara. saya semakin rajin dia bilang saya Pak. Tidak ada job di sini, ada yang dikurangi gitu kan, yang kita kan, itu di sana lebih banyak dan lebih besar. Dan waktu itu ya saya diundang ke Papua segala macam, dalam 3 bulan lunas Pak. Alhamdulillah. Lunas untuk umrah itu Pak. Kalau saya ini makanya jangan selalu
berpikir hanya mengandalkan Hitungan kita ya. hitungan kita. Karena Allah Maha Kaya, Allah Maha tahu kebutuhan kita. Ketika kita niat baik, berhusnudzon pada Allah, Oke. Allah akan kasih. Siap. Dan dalam 3 bulan itu lunas Pak. Gitu Pak. Dan itulah yang semakin berarti ini Widya Suara ini jalannya dari Allah. Oke, siap. Gitu, Pak. Jadi sampai pensiun di Widya Suara ya? Insya Allah mudah-mudahan. Berniat jadi utama atau cukup di Madya, Pak? Berproses ya, dengan pengalaman tadi itu berproses gitu. Saya sekarang udah sudah. Kenapa saya nanya gini ya, Pak Mirsa? Jadi Pak Husnul sebenarnya sekarang ini udah mendekati ke utama, tapi belum diproses kelihatannya. Teman-teman sangkatan saya udah pada masuk utama ya. Tapi tadi berproses ya, jalan hidup itu ya tadi kalau saya merasa semua qadarullah. Oke. Tapi manusia harus ikhtiar. Iya. Saya selalu mengatakan IDI Pak. IDI. IDI, Iya. bukan Ikatan Dokter Indonesia. Iya, siap. Ikhtiar, doa dan ikhlas. Ikhlas. Gitu. Ikhtiarnya terus ada doa itu. Oke. Dan harus ikhlas. Ya soalnya ada dapat kan Pak ini kalau hanya Madya 60 pensiunnya, berarti kalau Ya, utama kan 65. makanya jaga-jaganya di sekarang ya bukan apa ya, nanti untuk aktivitas saya sudah menyiapkan tuh, Oh Pak. siap, oke beliau Jadi, memang nanti kalau wira- di video saya ada tuh ya, Iya. beliau Iya. membuka waralaba juga nih, Ya, wira- karena hobinya dagang juga. Ya kan mungkin Pak aja gak tahu ya, waktu saya jadi Widya Suara pun saya jualan kemeja, Iya, jualan siap. sepatu. Tapi walau kadang-kadang untungnya nggak ada tuh Pak. Oke, suka aja kan. Suka aja. Dan sekarang saya terjun di kuliner lah insya Allah ya, jadi saya punya usaha gitu. Baik, insya Allah banyak hal yang kita bisa ambil dari perjalanan karir Pak Haji. Mudah-mudahan banyak manfaat untuk Anda semua para penonton Abi Najar Channel. Sampai ketemu lagi di teman inspiratif Abi Najar di tayangan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.